Assalamualaikum Pak Kasat Bimas, Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos, mohon maaf. Assalamualaikum Bapak. Sudah bisa mendengar suara saya dari studio IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ya Bapak, terima kasih sudah audionya, videonya bagus. Terima kasih Bapak. Sudah siap kita mulai? Baik Bapak, siap. Nggih. Kami menunggu persiapan dari tim audio di sini Pak. Terima kasih Bapak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya Bapak? Saya mulai dulu Bapak. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua peserta PKKMB dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sesuai dengan jadwal, pada sore ini kita akan berdiskusi atau akan disampaikan materi pembinaan kesadaran bela negara, di mana narasumbernya langsung dari Bapak Kasat Binmas Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos. Beliau adalah Kasat Bimas di Polresta Samarinda Kota. Kemudian Bapak, perlu kami sampaikan bahwa peserta daripada webinar ini ada di daerah Kalimantan Timur, ada di Malino, ada di Brau, dan ada di Tarakan, juga ada di Samarinda Kota. Kemudian untuk menyampaikan materi ini, pembinaan kesadaran bela negara, Bapak ada waktu sekitar 1 jam atau 60 menit. Kemudian silakan waktu itu dipergunakan untuk Bapak untuk menjelaskan tentang materi yang sudah ada di jadwal. Untuk itu kepada Bapak Kompol Nono Rusmana Nurdin Esos, kami persilakan untuk segera dimulai. Silakan Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat moderator, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin mahasiswa baru ya. Perkenalkan, nama saya Nono Rusmana Nurdin. Saya sarjana Nurdin. Saya selaku Kasat Bimas Polresta Samarinda yang membidangi tentang pembinaan masyarakat. Untuk saat ini saya diperintahkan Bapak Polresta Samarinda, izin dibuka, diperintahkan oleh Bapak Polresta untuk memberikan sedikit materi kepada mahasiswa baru di IKIP PGRI ini tentang bela negara, kesadaran bela negara. Untuk itu mungkin kita langsung ke materinya. Baik Bapak, untuk gambar bisa kelihatan Bapak ya? Baik. Jelas Pak, jelas. Nah, terima kasih. Jadi pada intinya, silakanlah. Baik, berkaitan dengan bela negara ini perlu diketahui bahwa dalam hal bela negara ini perlu diketahui apa arti negara. Bahwa terbentuknya negara
suatu negara terdiri dari 3 unsur, yaitu wilayah, rakyat, atau penduduk, dan pemerintah. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia kita punya wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai sampai NTT. Kemudian kita punya rakyat atau penduduk, bahwa kita tahu semua bahwa penduduk Indonesia berbagai macam suku dan bangsa dan agama. Kemudian kita punya satu pemerintahan, adalah satu pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itulah bahwa kita negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi perhatian di sini bahwa kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan di situ negara kesatuan, berarti negara itu negara yang satu, yaitu Indonesia. Lanjut. Perlu diketahui, negara Indonesia ini banyak sekali negara, itu kan negara Indonesia saja saya rasa. Negara lain juga banyak ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di dalam mengelola atau manajemen fungsi daripada negara. Mulai dari ancaman tersebut, baik itu berupa perang atau yang lainnya. Perang yang terjadi saat ini bukan hanya pada dimensi militer saja. Ya, perlu ketahui juga bahwa seringkali di Papua adanya gangguan dari kelompok orang tak dikenal yang mengganggu, ingin mendirikan negara Papua merdeka lah, apa kan demikian. Kemudian wujud dari perang modern ini ada bermacam-macam, antara lain perang ideologi, perang politik, apalagi kita menjelang pilkada serentak. Kita perlu waspadai berkaitan dengan politik ini, karena masing-masing pihak pasti ingin mencoba memenangkan mereka sebagai yang duduk di pemerintahan nanti. Itulah mungkin yang perlu kita waspadai. Kemudian selain itu juga ada perang teknologi. Banyak teknologi asing yang masuk pada kita. Banyak, baik itu handphonenya dan lain-lain. Kemudian banyak juga budaya asing yang masuk ke kita. Bahkan mungkin kita perlu ketahui juga bahwa sering mungkin yang kita lupakan budaya-budaya asli Indonesia, malah kita menjadi budaya asing yang kita sering lakukan. Nah, itulah mungkin yang perlu kita waspadai. Selain itu, pada saat globalisasi ini, banyak sekali yang notabene mengganggu, merongrong kesatuan Republik Indonesia. Narkoba, contohnya. Narkoba itu sampai menyerang lapisan masyarakat, mulai dari pengangguran yang menjadi sebagai kecanduan narkoba, bahkan dari penegak hukum juga ada kadang-kala yang menjadi sebagai korban lah, atau sebagai bandar lah, atau pengantar lah, dan lain-lain. Dan perlu kita tahu juga di Polresta Samarinda ini, yang menjadi tahanan narkoba ini berbagai macam, ada dari PNS lah, ada bahkan kemarin sempat juga ada yang dari yang notabene yang dari partai politik dan lain. Kemudian selain narkoba juga ada juga masalah radikalisme yang perlu kita waspadai. Radikalisme ini perlu kita waspadai karena sangat merusak daripada persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari radikal itu diawali dengan intoleransi. Dia mulai intoleransi, tidak toleran pada agama lain, pada yang lain, yang ujung-ujungnya menjadi fanatik dan radikal. Itulah yang perlu kita waspadai. Bahkan sampai ke menjadi seorang teroris. Dan hal itu juga yang mungkin saudara-saudari semua ketahui bahwa yang kejadian di Samarinda seberang itu
lakukan itu sebenarnya dia sama orang Indonesia, karena kefanatikannya, karena fanatik, karena dia intoleran, fanatik, kemudian radikal, dan menimbulkan dan membuat teror dan dengan cara mengebom salah satu tempat ibadah. Lanjut. Nah, ini perlu diketahui bahwa fenomena globalisasi itu mulai dari banyaknya teknologi yang masuk ke Indonesia yang cepat tanpa batas, diterima oleh semua lapisan umur. Bahkan sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini, anak-anak SD aja sudah harus mewajibkan untuk bisa mempelajari daripada handphone. Yang secara tidak langsung saya mudah-mudahan bisa dari orang tua ini mewaspadai tentang penggunaan handphone pada anak-anak kita. Karena kalau sudah main game, ya mungkin kita, khususnya yang remaja-remaja ini, kalau sudah main game, sampai kelupaan waktu. Mungkin sampai kelupaan bekerjanya atau lainnya. Kemudian teknologi ini aksesnya mudah. Ya, perlu dengan adanya WiFi kita bisa melihat situasi kemana-mana sehingga kita mengetahui apapun juga yang ada di dunia ini. Sehingga merubah peradaban manusia yang khususnya di Indonesia ini. Lanjut. Nah, globalisasi juga, ya seperti yang tadi sampaikan, bahwa dengan globalisasi banyak orang mengetahui tentang hal-hal di dunia luar, sehingga di Indonesia juga mengikuti apa yang ada di luar. Salah satunya adalah tentang terorisme, aksi massa, separatisme, dan intoleransi tadi. Dan perlu diketahui masih terjadinya intoleransi baik antar umat beragama maupun inter umat beragama. Perlu diketahui agama di kita ini ada 5. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Itu yang mungkin itu. Kadangkala sekarang ini karena kefanatikannya dibulah agama-agama yang notabene tidak sesuai dengan ajarannya. Itu yang perlu kita waspadai. Dan hal ini pernah Polresta Samarinda tindak lanjuti tentang hal-hal yang notabene intoleran tersebut. Dengan agama munculnya agama-agama di luar hal itu. Nah, itu yang diwaspadai oleh pihak kita. Kemudian masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Nah, mudah-mudahan di Samarinda ini tidak ada. Ya itulah yang kita perlu waspadai. Kemudian persaingan antar bangsa di dunia yang menginginkan NKRI menjadi lemah atau bubar dan pecah. Indonesia ini punya daya tarik yang karena kita punya lautan yang luas, pulau yang banyak, pulau yang kecil, bahkan sempat kita juga kehilangan pulau yang lain, yaitu oleh Malaysia, kan begitu. Nah itu kita perlu waspadai juga. Cina akan merongrong akan menarik atau mengakui adanya pulau di Sulawesi miliknya Cina, di Laut Cina Selatan tersebut. Itulah yang mungkin daya tarik Indonesia oleh negara lain, karena memang Indonesia ini punya sumber daya alam yang cukup luas dan cukup berharga, ikannya banyak dan lain-lain. Bahkan nelayan-nelayan luar juga banyak sekali yang mencuri ikan di wilayah kita. Kemudian memudarnya nilai-nilai luhur
budaya bangsa. Ya, seperti ketahui juga dengan adanya masuknya budaya asing, banyak sekali kekurangan atau menghindari dari budaya-budaya kita yang dilupakan. Oke, lanjut. Ancaman peredaran narkotika. Perlu diketahui bahwa seluruh lapisan masyarakat ini kayaknya sudah merasakan lah daripada narkoba. Ya, perlu diketahui juga kita di sini ada tahanan kita ini, narkoba ini hampir sekitar 70% adalah tahanan narkoba. Dari 170 orang narkoba, berarti demikian. Dan itu lapisannya bukan hanya dari orang-orang pengangguran, anak-anak juga, apalagi anak-anak yang dimanfaatkan oleh bandar-bandarnya. Karena anak-anak ini ada undang-undang yang menyatakan tentang perlindungan anak ini yang masa penahanan itu kurang. Misalkan kalau yang normal itu kepolisian bisa nahan 20 hari, sedangkan pada anak-anak kita hanya sebatas 7 hari. Itu salah satunya. Nah, inilah perlu diwaspadai tentang peredaran narkoba. Oke, lanjut. Kemudian berkaitan dengan globalisasi lain adalah tentang media sosial. Media sosial ini perlu diwaspadai karena seringkali melihat adanya berita hoax, ya, berita hoax yang notabene sangat sekali merusak daripada kita. Berita hoax ini seperti ketahui juga kejadian Jakarta gara-gara berita bohong terjadinya penyerangan tempat Mako Polsek di Ciracas. Itu gara-gara berita hoax. Yaitu yang perlu kita waspadai. Berita hoax itu sangat sekali merusak daripada karena kekompakan kita sehingga merusak daripada semuanya lah. Berita bohong sehingga memompa semangat untuk sama-sama melindungi temannya dan akhirnya merusak daripada yang lain. Dan dengan internet juga banyak sekali tentang hal-hal berita adanya pornografi lah, judi online lah, yang ujung-ujungnya akan merusak kita semua. Kemudian dengan adanya judi online atau yang lainnya juga kita sudah membuat adanya undang-undang IT, di mana dengan undang-undang ITE ini kita bisa menerapkan atau menindaklanjuti para pelanggar daripada pelanggaran undang-undang IT atau berita bohong. Lanjut. Kemudian masalah radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Berkaitan dengan radikalisme, seperti yang tadi disampaikan bahwa di Samarinda ini ada mantan-mantan teroris. Mantan-mantan teroris ini yang perlu kita waspadai. Ya, tapi syukur alhamdulillah kepolisian sudah mendekati mereka, yang intinya mereka sudah membentuk suatu koperasi dan mereka sudah terbuka kepada kita tentang apa yang mereka lakukan. Dan hampir kita mungkin setiap bulan atau hal-hal yang insidentil kita menghubungi mereka untuk komunikasi apa yang mereka lakukan. Mereka butuh koperasi yang namanya Koperasi Merah Putih, yang semua dibiayai oleh BNPT permodalannya, dan mereka harus mengembalikan kepada koperasi tersebut. Nah, mereka ada yang usaha madu, ada yang menjadi ustadz, ada yang usaha ayam ternak, dan lain-lain. Dan kemarin sempat saya koordinasi atau
ketemu Pak Ustadz, Ustadz Y, ya komunikasinya enak dan kita sering sambangi. Yang pada intinya mereka syukur alhamdulillah sudah menjadi sudah nasionalis lah. Mereka bisa mengakui bahwa kita sudah nasionalis, tidak radikal kembali. Dan mereka juga mengakui bahwa kemarin sudah sesat dan kembali, dan kami dan mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian. Lanjut. Nah, udah ketahui dengan ancaman-ancaman yang tadi itu, kita selaku masyarakat ada kewajiban-kewajiban kita untuk melaksanakan sebagaimana Undang-Undang Dasar 45, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah yang perlu kita waspadai, yang perlu kita laksanakan adalah tentang pembelaan negara. Nah, selaku mahasiswa, ya kita wajib membela negara. Kemudian Pak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan pasal 9 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara, antara lain diserahkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, mungkin nanti di dalam hal ini di dalam perkuliahan nanti saudara-saudari semua bisa melaksanakan dengan mata airi kewarganegaraan. Bahkan Kementerian Pertahanan sudah ada membuat kerjasama dengan Kementerian Ristek (DIPTI) tentang kerjasama pembinaan kesadaran bela negara. Oke, lanjut ke atas. Bawah. Nah, sebagaimana pasal 9 tadi disebutkan, contoh-contoh bela negara adalah melestarikan budaya, belajar dengan rajin, dan bagi para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Nah, pengertian bela negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan pasal 9 ayat 1, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus membela negara dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di mana semuanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Unsur-unsur bela negara perlu diketahui mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, lanjut. Bela negara, arti penting pembelaan negara. Sebagai syarat berdirinya suatu negara, 2, melindungi kedaulatan negara untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Untuk semua warga negara agar memiliki kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta pembelaan negara. Alasan bela negara, menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, ingin memajukan negara, mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. 4, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia dan internasional.
Bentuk-bentuk bela negara secara fisik, ini mungkin secara fisik segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Ini TNI yang memang tugasnya adalah dalam hal mempertahankan negara, mengangkat senjata, rakyat, berkarya, dan lain-lain. Kemudian secara non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Tadi disampaikan bahwa bela negara itu bukan hanya dengan cara fisik, tapi juga dengan non fisik, yaitu dalam hal mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kalau secara fisik perang murni itu memang tugas daripada TNI dalam perang. Tapi sebagai masyarakat itu kita perang non fisik dengan cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa tadi. Oke, lanjut. Wujud bela negara bagi mahasiswa di lingkungan keluarga antara lain memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan, keharmonisan keluarga demokratis, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lain. Di lingkungan sekolah, patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, dan lain-lain. Di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Lingkungan berbangsa dan bernegara, menghormati jasa pahlawan, berani mengumumkan pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah. Ini lingkungan mahasiswa berarti ya kita harus bisa patuh pada aturan universitas atau perguruan tinggi yang berkaitan atau berkata dan bersikap baik. Ya mungkin selaku mahasiswa mengikuti apa yang telah disampaikan dari para dosen atau apa, itulah mungkin yang harus kita laksanakan. Oke, lanjut. Baik, kemudian unsur negara. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa unsur negara itu yang menyatakan sah berdirinya negara antara lain adalah adanya rakyat. Dalam suatu negara mutlak harus ada rakyatnya, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan unsur yang utama berdirinya suatu negara. Karena rakyatlah yang pertama kali memiliki kehendak untuk mendirikan negara, melindunginya serta mempertahankan kelangsungan kehadiran negara. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah dalam suatu negara adalah tempat bagi rakyat untuk menjalankan kehidupannya bagi pemerintah. Merupakan tempat untuk mengatur dari menjalankan pemerintah. Suatu wilayah suatu negara terdiri dari wilayah daratan, lautan, udara, dan dasar lautan dan tanah di bawahnya. Lanjut. Yang ketiga, unsur daripada negara adalah pemerintahan yang berdaulat, yaitu pemerintahan dalam arti luas, yaitu seluruh lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang sah
yang berwenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Suatu negara sah dari manakala ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Pengakuan secara de facto memang telah berdiri, mendapat banyak dukungan dari negara internasional. Pengakuan secara de jure maknanya secara hukum internasional telah memenuhi syarat untuk berdiri sebuah negara. Bisa negara Republik Indonesia secara de facto telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 45. Sedangkan secara de jure berdiri sejak tanggal 18 Agustus 45. Oke. Mungkin itu yang kami sampaikan, yang pada intinya poinnya adalah dalam hal bela negara ini kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena tugas pokok dalam bela negara kita selaku masyarakat, selaku mahasiswa adalah menjaga persatuan kesatuan bangsa. Karena kita membela negara secara non-fisik, bukan secara fisik. Kalau secara fisik sudah ada tugasnya adalah pihak TNI. Kalau yang non-fisik, kita sebagai masyarakat, kita perlu menjaga persatuan kesatuan bangsa untuk membela negara, jangan sampai kita lengah, bahkan masuknya negara budaya-budaya asing yang ujungnya nanti merusak persatuan kesatuan bangsa, sehingga dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Bapak dari kami, mohon izin. Ya Pak, terima kasih Bapak. Mohon izin kami menawarkan kepada peserta PKKMB untuk bertanya kepada Bapak. Sebelumnya ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan, bahwa setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam membela negara. Itu adalah sudah kata kunci dan harus dilaksanakan oleh kita semua. Karena di dalam ancaman disintegrasi bangsa sudah barang tentu setiap warga negara wajib untuk melaksanakan upaya bela negara. Nah, ternyata bela negara itu tidak seperti yang kita bayangkan, dia angkat senjata kemudian perang begitu ya, tidak. Ternyata tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Nono Rusmana, bahwa sebagai mahasiswa Anda belajar, kemudian Anda mengikuti tata tertib yang ada di kampus, itu adalah bentuk upaya bela negara. Kemudian saya juga ingin mengetahui sejauh mana materi tadi yang sudah dipaparkan secara panjang lebar itu bisa diserap dari peserta PKKMB. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada masing-masing dari jurusan. Saya harapkan ada yang memberikan komentar, memberikan pertanyaan, sehingga ini wujud daripada umpan balik dari kegiatan ini. Saya minta nanti dari satu mahasiswa PKO, kemudian satu mahasiswa ekonomi, dan satu mahasiswa otomotif. Karena ini masih ada waktu, kemudian ini ketemu pakarnya dari Bapak yang menyampaikan materi dari Polresta Kota Samarinda, kita manfaatkan, kita gali. Saya berharap ada mahasiswa kemudian yang bertanya dan memberikan opini atau memberikan komentar. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti tidak selesai ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf, ini ada saya membacakan pertanyaan dari peserta, Bapak. Kita batasi nanti 3 dari masing-masing program studi. Ini ada pertanyaan dari PKO, Pak. PKO itu Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nama saya Rivaldo Barot. Saya ingin bertanya, kenapa 3 unsur tersebut menjadi alasan yang kuat untuk bela negara? Saya ulang, Pak, pertanyaan yang pertama dari Rivaldo Barot, program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga.
Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, kenapa 3 unsur tersebut menjadi alasan yang kuat untuk bela negara? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Bapak. Saya Martinus Ramsel dari Program Studi Ekonomi menanyakan kepada Bapak, bagaimana cara untuk mengatasi masalah modern atau masalah yang terkait dengan masalah politik. Saya ulang, bagaimana cara untuk mengatasi masalah modern atau masalah yang terkait dengan masalah politik. Kemudian yang terakhir dari Prodi Pendidikan Otomotif, ingin bertanya kepada Bapak selaku narasumber, bagaimana cara mengatasi pengedaran narkoba di Indonesia. Sedangkan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi, tapi hal itu semua sia-sia. Apakah ada cara yang lebih akurat untuk mengatasinya? Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Mohon untuk bisa diberikan pencerahan kepada peserta PKKMB. Waktu kami persilahkan kepada Bapak. Baik Bapak, berkaitan dengan tadi disampaikan masalah pertanyaan dari Pak Saudara Ripaldo dari PKO yang bertanya berkaitan kenapa 3 unsur untuk bela negara. Mungkin dalam arti tadi itu 3 unsur berkaitan dengan negara, yaitu wilayah, rakyat atau penduduk, dan pemerintahan. Inilah yang dinamakan adalah keutuhan negara. Keutuhan negara itu yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah. Apabila dari 3 ini dirongrong, maka salah satu ini berarti negara itu akan hancur. Apabila wilayah kita ada salah satu pulau kita yang diambil oleh negara lain, nah inilah yang jadi permasalahan, inilah yang harus kita bela, kan demikian. Nah, apabila ada negara lain yang notabene akan merusak pemerintahan kita, nah inilah yang harus kita bela. Karena dengan apabila dari 3 unsur ini yang digangguin, diancam, akan merubah daripada negara. Nanti mungkin kalau ada pemerintahannya diganggu menjadi negara serikat, nanti kan bukan negara kesatuan Republik Indonesia lagi, akan terjadi kembali dengan negara Indonesia Serikat. Itulah yang perlu kita bela dari 3 unsur tersebut. Ya, kita bela wilayah kita jangan sampai dapat diambil oleh orang lain atau negara lain. Kita lindungi rakyat kita jangan sampai diganggu oleh orang lain. Kita bela pemerintah kita jangan sampai diganggu oleh negara lain. Itu karena kalau salah satu kita menjadi diambil oleh orang lain, negara lain, berarti hancurlah negara, bukan negara Indonesia lagi nanti. Kalau misalkan wilayahnya diambil, jadi tidak utuh lagi negara kesatuan Indonesia. Kemarin Timor Leste sudah lepas. Jangan sampai nanti Papua itu kita lepas kembali. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang sekarang ini tetap bisa utuh, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Saya rasa itu jawaban saya untuk Mas Ripaldo. Ya. Mungkin itu. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Mas Martinus, bagaimana mengatasi masalah modern tentang politik? Memang politik itu ya sedikit pedas dan perlu kehati-hatian. Gara-gara politik, Pilpres kemarin
dengan adanya 0102 cukup merusak daripada tatanan kehidupan masyarakat. Saya 01, saya 02. Itu memang agak ribet dalam hal ini. Makanya negara sekarang ini pemerintah bahkan pihak kepolisian ini membuat dalam hal pilkada ini bagaimana caranya pilkada ini terbentuk dengan pilkada aman, damai, sejuk, tanpa hoax. Dan menuju Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju. Jadi tema daripada pemilihan pilkada serentak itu demikian. Sehingga tidak ada lagi nanti adanya 0102. Tapi bagaimana menuju Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju. Memang dalam hal membatasi masalah politik ini emang ribet. Ya. Karena masing-masing bagaimana memenangkan daripada pasangannya, bagaimana kepentingan daripada politiknya masing-masing. Memang berbeda. Tetapi semuanya adalah untuk pemerintah ini membuat Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju. Sehingga mudah-mudahan dengan tema hal itu tidak masing-masing kepentingan itu bisa disatukan dengan tema yang tadi. Indonesia rukun, Indonesia satu, dan Indonesia maju. Demikian dari pertanyaan dari Mas Martinus. Kemudian kaitan dengan pertanyaan dari yang otomatis siapa nih Pak? Mas siapa lupa saya. Bagaimana cara mengatasi narkoba? Walaupun pemerintah sudah berbagai cara dalam hal ini membuat aturannya. Ya, memang narkoba ini perlu diketahui, narkoba ini datangnya dari luar rata-rata. Saya pernah dinas di Direktorat Narkoba Polda Kaltim dan pernah menyelidiki atau menyidik daripada peredaran narkoba yang kemarin sempat ramai di medsos itu yang ada di tepi di medsos berkaitan tangkapan di dekat Taman Samarinda yang 5 kilo tersebut. Itu sebagaimana hasil penyelidikan bahwa itu barang itu memang dari luar, dari Malaysia, lewat Kalimantan Utara, kemudian masuk ke Berau, Kutim, dan Samarinda. Itu sangat mereka itu sistemnya sistem telepon saja, bahkan telepon itu tidak sampai berapa lama, tidak sesering. Misalkan antara pihak yang di sana, pihak yang orang Malaysia itu mengantar hanya sebatas disimpan barang tersebut di pantai. Orang kedua ngambil itu tidak ketemu sama orang yang pertama. Itulah sehingga orang kedua ini mengambil tanpa orang pertama diambil lah. Nah, orang kedua mengantar ke orang ketiga itu juga begitu juga. Jadi pada saat kita nangkap itu, lakukan penangkapan tersebut itu mandek kepada orang tersebut karena komunikasi di dalam telepon itu hanya sebentar-sebentar. Kemudian kita telusuri, setelah itu handphone yang orang pertama kedua itu juga mati, tidak bisa komunikasi lagi. Itulah yang membuat narkoba ini ya kadang-kala putus di orang yang pada saat ditangkap. Komunikasi itu kurang. Berkaitan dengan cara mengatasinya, memang dalam arti kalau saya pelajari dari orang-orang mantan narkoba, mereka rata-rata itu faktor ekonomi. Mereka masuk terpidana narkoba, dia mau keluar daripada, ya sudah keluar dari penjara, dia untuk merubah
atau berbuat baik atau itu karena tidak ada faktor ekonomi, tidak ada ekonomi untuk hal itu, akhirnya didekati teman yang pemain narkoba kembali. Itulah yang notabene yang menjadi perhatian itu adalah faktor ekonomi yang sangat sangat merusak daripada narkoba. Jadi susah lepas untuk dari narkoba. Misalkan saya itu si A ini masuk karena narkoba, dia sudah keluar, dia untuk cari pekerjaan itu kan susah ya, susah dapatnya. Sehingga dia akhirnya ketemu juga orang pemain narkoba, main lagi narkoba, begitu terus menerus. Jadi faktor utama adalah memang narkoba ini hasilnya cukup menggiurkan, faktor ekonomi juga. Itulah yang menyebabkan kalau menurut saya sih, kalau mungkin ekonominya kuat, insya Allah bisa. Tapi tidak semua itu juga. Kadang-kadang dengan ekonomi kuat, mereka bermain narkoba juga. Secara rinci memang agak sulit lah untuk narkoba ini. Memang salah satunya adalah ya kita perlu ketegasan dari penegak hukum berkaitan dengan narkoba ini. Jadi saya rasa dari kepolisiannya, dari kejaksaannya, hakim itu harus sepakat bagaimana menghukum daripada si pelaku narkoba. Jadi misalkan hukumannya memang sesuai lah, misalkan 2 tahun, 4 tahun, ya. Sehingga orang tersebut kapok lah dengan hal itu. Dan perlu masalah faktor ekonomi juga sih yang diperjuangkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang notabene yang supaya tidak kembali ke main narkoba. Demikian sih kalau menurut saya berkaitan dengan narkoba ini. Pada intinya dalam hal jalur hukum harus tegas, tidak toleh sana toleh sini, harus lurus, dan faktor ekonomi dari pemerintah juga harus memperjuangkan daripada orang yang sudah keluar narkoba. Demikian moderator yang kami sampaikan, mudah-mudahan jawaban saya ini cukup puas. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih Bapak. Saya sampaikan juga terima kasih kepada peserta yang sudah mewakili pertanyaan tadi dari masing-masing program studi. Rivaldo tadi mewakili dari pendidikan kepelatihan olahraga, Martinus mewakili dari pendidikan ekonomi, dan Jasman tadi mewakili dari pendidikan teknik otomotif. Sudah dijawab dengan jelas dengan dari Bapak narasumber. Kalau saya buka pertanyaan, saya yakin ini masih banyak yang ingin bertanya, tetapi kita dibatasi oleh waktu, sehingga untuk pertemuan pada hari ini mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan tekun. Mari kita beri aplaus untuk peserta PKKMB. Terima kasih. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat Binmas dari Polresta Samarinda yang telah memberikan materi, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam acara PKKMB IKI PGRI Kalimantan Timur. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudian sukses dalam tugasnya. Kemudian saya selaku moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun kita tidak berdekatan, tetapi kita bisa bertatap muka. Sudah barang tentu ini berkat teknologi. Ya, walaupun ada di Brau, di Tarakan, di Melak dan lain sebagainya, saya ada di Samarinda, tetapi kita bisa saling melihat. Ya, walaupun tidak saling berdekatan. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada semua, termasuk kru, termasuk panitia,
yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Marilah kita akhiri pertemuan untuk sesi ini dengan membaca basmalah. Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.